Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadilah. Saya dari kelompok 2. Yang terhormat yaitu kepada Bapak Widi Wicaksono selaku dosen ekonomi mikro dan teman-teman saya yang saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang elastisitas penawaran dan elastisitas jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang elastisitas penawaran terlebih dahulu. Elastisitas penawaran itu adalah angka yang menunjukkan berapa persen jumlah barang yang ditawarkan berubah bila harga barang tersebut berubah 1%. Contohnya itu seperti barang naik 10%, maka si produsennya itu akan menaikkan barang tersebut sekitar 15% atau 20% untuk mendapatkan keuntungan si produsen tersebut. Selain ada pengertiannya, yaitu ada faktor yang mempengaruhi elastisitas penawarannya. Itu ada 4 faktor. Yang pertama tingkat bunga, yang kedua tingkat upah, yang ketiga tingkat harga bahan baku, yang keempat harga bahan antara lainnya. Selain faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, ada lagi faktor yang menentukan elastisitas penawaran tersebut, yaitu ada 2 faktor. Yang pertama sifat perubahan biaya produksi. Sifat perubahan biaya produksi itu penawaran akan bersifat tidak elastis apabila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Salah satu faktornya itu yang penting adalah sampai di mana tingkat penggunaan kapasitas antar produksi yang dimiliki perusahaan. Yang kedua itu ada jangka waktu analisis. Dalam jangka waktu analisis itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama masa amat singkat, yang kedua jangka pendek, yang ketiga jangka panjang. Nah, masa amat singkat itu di mana jumlah barang yang terdapat di pasar tidak dapat dirubah. Yang kedua jangka pendek. Dalam jangka ini kapasitas alat-alat produksi yang ada tidak dapat ditambah. Yang ketiga itu jangka panjang, di mana produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah dalam jangka panjang dan penawarannya bersifat elastis. Selain faktor-faktor tersebut ada jenis-jenis elastisitas penawarannya ya. Ada 5 jenis elastisitas penawarannya. Yang pertama penawaran tidak elastis sempurna, yang kedua penawaran tidak elastis, yang ketiga penawaran uniter elastis, yang keempat penawaran elastis, yang kelima penawaran elastis sempurna. Nah, untuk elastisitas penawaran itu udah saya bahas. Selanjutnya saya akan membahas tentang elastisitas jangka panjang dan elastisitas jangka pendek. Apa yang dimaksud dengan permintaan jangka panjang dan jangka pendek? Permintaan cenderung lebih tidak elastis terhadap harga dalam jangka pendek karena konsumen tidak punya waktu untuk mencari alternatif dalam jangka panjang. Nah, konsumen menjadi lebih sadar akan alternatif. Elastisitas harga permintaan mengukur responsivitas permintaan terhadap perubahan lainnya. Selanjutnya, mengapa elastisitas penawaran lebih tinggi dalam jangka panjang daripada dalam jangka pendek? Mengapa ya? Kira-kira mengapa? Oke, saya akan membahas itu. Penawaran cenderung lebih elastis dalam jangka panjang daripada jangka pendek.
Karena biasanya dibutuhkan waktu bagi produsen untuk mengubah output mereka sebagai respon terhadap perubahan lainnya. Maksudnya perubahan harga. Nah, distribusi beban cukai antara konsumen dan produsen tergantung pada elastisitas relatif dari penawaran dan permintaan untuk produk tersebut. Selanjutnya ada mengapa elastisitas permintaan jangka panjang berbeda daripada elastisitas jangka pendek. Elastisitas jangka panjang dan jangka pendek berbeda berdasarkan seberapa cepat konsumen merespon perubahan harga dan berapa banyak pengganti yang tersedia. Sebaliknya, kuantitas yang diminta dari barang-barang tahan lama seperti televisi mungkin berubah secara dramatis dalam jangka pendek mengikuti perubahan harga tersebut. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.